Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat teman-temanku semuanya yang dalam keadaan alhamdulillah dan mudah-mudahan sehat-sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya, amin. Kali ini bersama Mbah Suan, saya mau menerangkan, mau berbagi tips kepada teman-teman untuk menginformasikan atau menotorialkan tentang kampas rem kendaraan bermotor. Jadi kepada teman-teman yang mempunyai kendaraan bermotor, ini barang yang sering atau beredar di pasaran dan sering kita tukar setiap bulan, 3 bulan, 5 bulan, 4 bulan, atau bahkan sampai setengah tahun. Ya, yang jelas pada spare part motor ini yang sering kita jumpai di toko-toko, di pasaran apabila kita ganti spare part yang kita gunakan sehari-hari. Di sini saya mau menotorialkan bukan masalah asli atau KW atau aspal ya. Yang saya mau jelaskan di sini tentang bahan dari kampas remnya. Jadi kawan-kawan, teman-teman atau mas bro semuanya yang sering menggunakan ini bahan kampasnya ini kebanyakan dibuat dari bahan organik ya teman-teman. Dari mana saya bisa mengatakan ini bahan organik ya teman-teman? Ini kita lihat di sini banyakkan kampas rem bagian belakang yang bentuknya tromol, bukan yang cakram. Kebanyakan menggunakan bahan organik. Sehingga yang kita pakai ini di sini di mana saya mengatakan ini organik. Ini organik bisa dikatakan ini organik murni ya teman-teman. Bab ini yang organik murni bisa kita lihat dari bahannya tidak ada bercak-bercak atau campuran bahan logam seperti tembaga atau bahan campuran lain. Yang teman-teman bisa lihat ini yang organik murni dengan yang organik. Oh, kalau ternyata kampas rem belakang ternyata kebanyakan organik murni ya teman-teman. Itu akibat organik murni ini, akibatnya sangat ada keuntungannya, ada kekurangannya. Dimana keuntungannya kita memakai kampas rem yang organik tanpa campuran bahan tembaga atau logam, tromol motor yang kita pakai akan awet dan tidak cepat termakan dengan kampas. Sering kita ketahui, kita lihat tromol belakang atau tromol rem pada pelek itu ada yang sering sudah dalam termakan atau terkikis dari hasil kerja ini kampas ya. Nah, itu berarti motor itu sering menggunakan kampas rem, mungkin bisa jadi yang ori. Kalau kampas rem yang ori kebanyakan menggunakan bahan organik bercampur dengan logam. Kelebihannya bahan organik yang campurannya dengan logam itu kita gunakan memang sangat spekulasi, sangat ini ya, daya cengkramnya, daya remnya itu memang lebih menggigit. Cuman kelemahannya di bagian tromol cepat termakan. Dan yang bahan
nggak campur dengan tembaga alias yang murni organik, kelemahannya apabila keadaan motor sudah tromolnya panas, rem kita ini yang tanpa organik tadi akan mudah sekali rem kita molor, tidak begitu mencengkram karena bahannya ini organik. Jadi suatu saat dia masih dingin, bisa jadi rem kita ini menggigit dengan erat. Begitu sudah panas perjalanan jauh atau untuk kebut-kebutan motornya, sebentar ngerem sebentar ngegas, nah rem ini akan sedikit molor pada motor Anda ya, karena ini murni organik, tidak bercampur logam. Ya, itulah tadi teman-teman ya yang kita bahas, kampas rem belakang dengan bahan yang enggak campur dengan logam, yang bahannya hanya menggunakan bahan organik. Bahan organik yang sering dipakai pada kampas rem kebanyakan yaitu kalau tidak asbes, kalau tidak serabut sampah tebu, kalau tidak ya menggunakan ampas kayu. Itu yang sering dipakai pada kampas rem yang organik ya teman-teman. Lalu pada kampas rem cakram. Nah, pada kampas rem cakram memang kebanyakan menggunakan bahan bercampur logam. Karena apa? Sebab kampas cakram ya, namanya cakram, kita butuh rem yang spontan ya teman-teman. Jadi kampas cakram ini kebanyakan menggunakan kampas yang bercampur logam. Memang rata-rata yang kampas cakram seperti ini kebanyakan menggunakan serbuk organik bercampur logam. Dari mana kita dapat mengetahui dia campur logam atau tidak? Kita bisa lihat dari ya ini teman-teman ya, yang bercak-bercak kuning atau bercak-bercak putih mengkilat pada kampas itu. Nah, itulah yang terlihat yang namanya logam. Ya, seperti ini. Ada kan teman-teman, lihat, bisa dilihat. Nah, ini ada bercak-bercak kuning, bercak-bercak kadang putih. Kalau ini kebanyakan logam tembaga, karena dia bercaknya kuning-kuning seperti tembaga. Nah, ini kenapa dia bercampur dengan tembaga atau benda logam? Yaitu tadi dia karena rem cakram harus kerjanya harus sangat maksimal dan harus spontan, namanya juga cakram. Ya, beda yang menggunakan logam dengan tidak, yaitu tadi yang saya bicarakan. Ini kita lihat tidak ada bercak kuning atau putih ya. Ini kan gak ada bercak tembaga atau benda logam lainnya yang di sini. Ini murni berbahan organik. Kalau kampas cakram kebanyakan pasti menggunakan serbuk logam. Ya teman-teman, ini kalau bahan dari organiknya kebanyakan menggunakan ya ada asbes, ada serbuk kayu dicampur diepres dengan serbuk logam. Ini yang cakram. Saya tidak punya bahan yang itu ya teman-teman. Ya, tidak punya bahannya. Ini sama cakram, mereknya lain teman-teman. Tetap saja masih kelihatan bercak-bercak logamnya. Ini tembaga juga ya campurannya ya teman-teman. Saya betulan tidak punya campuran yang ini yang teman-teman bisa bedakan campuran logam tembaga dengan serbuk logam lainnya.
Di sini bercak bintik-bintik kuning, nggak kelihatan ya pada ponsel saya. Yang ini bintik-bintiknya aslinya kalau dilihat putih ya. Ini bagusnya digunakan untuk motor-motor harian ya teman-teman. Bahan yang seperti ini, apalagi kampas rem yang tidak menggunakan serbuk logam seperti ini buat harian bagus. Yang bukan, maksud saya bukan untuk balap-balap. Sebab motor ini, kampas ini, apabila dia sudah memanas, dia agak sedikit molor remnya. Apabila masih dingin, dia akan menggigit. Begitu sudah putaran peleknya panas, tromolnya panas, dia akan sedikit molor karena tidak ada campuran logamnya. Teman-teman, di sini saya nggak ada kampas rem yang berbahan keramik atau metal ya. Kampas rem yang berbahan metal atau berbahan keramik saya nggak ada, sebab itu kebanyakan untuk motor-motor balap ya teman-teman. Motor-motor itu yang disebut dengan yang katanya spare part kampas-kampas rem yang racing, harganya mungkin cukup mahal dibanding yang ini ya teman-teman. Dia berbahan dasar sini serbuk keramik. Dia remnya sangat spontan, kebanyakan dipakai untuk motor-motor balap ya teman-teman. Harganya juga cukup mahal. Untuk barang harian seperti kita yang sering pakai, yang beredar di pasaran, hanyalah produk-produk yang seperti ini. Harganya sangat standar. Ya, itulah tadi sedikit tip dari saya untuk mengenal bahan kampas rem ya teman-teman. Sekali lagi, di sini saya tidak membedakan spare part asli atau tidak. Saya hanya memperkenalkan bahan dari kampas rem saja teman-teman ya. Jadi teman-teman yang perlu ketahui, yang perlu kita lihat penggantian spare part nantinya kalau teman-teman masuk ke toko atau ke bengkel, teman-teman kalau mau awet tromolnya, ya mending kita memakai yang memang sedikit murah ya teman-teman, yang organik murni untuk rem belakang ya teman-teman. Tromol kita akan sedikit awet, tidak terkikis, sebab bahan logam ini kalau yang bercampur dengan logam, dia akan sangat mengikis dan memang remnya mungkin sedikit spontan. Apabila dingin dan panas, dingin dia kurang mengerem, begitu panas dia akan sangat mudah mencengkram remnya karena bercampur dengan logam. Yang ini murni tidak bercampur logam. Jadi yang murni tidak bercampur logam seperti ini, efeknya di dalam tromol ya mungkin sangat kotor ya, serbuknya sangat menjadi kotoran di dalam tromol. Dan yang bercampur dengan logam ya memang serbuknya nggak separah ini, tapi berserbuk juga. Dan yang perlu hati-hati, yang kita hemat, biarlah kita boros ini, cuman kita nggak boros dengan tromol. Apabila yang bercampur dengan logam itu dia akan, ya kampasnya akan sangat keras juga. Apabila kita mengerem, dia akan bergesek, yang campuran logam di sini akan menggesek tromol kita ya teman-teman, tromol sepeda motor kita, sehingga tromol sepeda motor cepat haus atau dalam termakan dengan kampas yang agak begitu keras karena ada serbuk logamnya. Terima kasih teman-teman, hanya itulah tip dari saya. Semoga bermanfaat dan berguna buat teman-teman yang menonton. Saya ucapkan terima kasih dan tolong di subscribe, like, dan komennya ya teman-teman, biar gak ketinggalan selalu update video saya.
Anda boleh pencet tombol lonceng yang ada di ponsel Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.